Klub raksasa Skotlandia harus menanggung ulah supporter mereka. Kali ini mereka harus membayar denda kepada UEFA akibat bendera Palestina yang dibentangkan para supporternya. Aksi tersebut dilakukan sekelompok fans di tribun Stadion Celtic Park jelang pertandingan Celtic kontra klub Israel Hapoel Beersheva di babak playoff Liga Champions Agustus 2016 lalu. Mereka membentangkan ratusan bendera Palestina sebagai bentuk solidaritas atas konflik yang melibatkan Palestina dan Israel. Namun, aksi tersebut tidak mendapat toleransi dari otoritas sepak bola Eropa atau UEFA yang menolak adanya kampanye politik di dalam stadion. Bendera Palestina yang dibentangkan tersebut dianggap UEFA sebagai spanduk ilegal. Oleh karena itu, Komite Disiplin UEFA menjatuhkan sanksi berupa denda sebesar 10.000 euro atau setara 145 juta rupiah kepada Celtic karena dianggap tidak mampu mengontrol supporter mereka. Ini merupakan kali ke-9 Celtic harus menerima sanksi dari UEFA akibat ulah para supporter mereka. Khusus soal bendera Palestina, ini adalah kali kedua dilakukan supporter Celtic. Sebelumnya, mereka juga sempat melakukan hal yang sama saat Celtic menghadapi klub Islandia Reykjavik pada 2014. Saat itu, Celtic juga harus menerima sanksi denda. Pratama Arhan bakal mengenakan nomor punggung tak biasa setelah memutuskan gabung Tokyo Verdy. Ia memilih nomor punggung 38 karena sejumlah alasan. Sebelum memilih nomor punggung 38 di Tokyo Verdy, Pratama Arhan yang fasih bermain sebagai bek sayap kiri ini identik dengan nomor punggung 11 atau 12. Nomor punggung itu konsisten dipakai baik di PSIS Semarang maupun di Timnas Indonesia. Namun ketika bergabung dengan Tokyo Verdy, pemain 20 tahun itu memilih nomor punggung 38. Kini Arhan menyampaikan alasan terkait pemilihan nomor punggung itu. Terkait nomor punggung itu sebenarnya tidak ada kesan apa-apa. Saya mau menggunakan nomor 12 atau 11 tetapi sudah dipakai. Jadi akhirnya saya pilih nomor punggung 38. Menurut saya bagus juga nomor itu, kata Pratama Arhan dalam konferensi pers bersama Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Pratama Arhan saat ini tengah bersiap untuk berangkat ke Jepang guna segera berlatih bersama rekan-rekan barunya di Tokyo Verdy. Agen Pratama Arhan, Dusan Bogdanovic, mengatakan bahwa kliennya dijadwalkan bertolak ke negeri Sakura sekitar pekan depan. Mungkin 6-7 hari ke depan Arhan akan berangkat ke Jepang. Karantina COVID-19 di sana itu 3 hari, kata Dusan Bogdanovic. Pratama Arhan resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Tokyo Verdy pada 16 Februari lalu setelah menjalani negosiasi berbulan-bulan lamanya. PSIS Semarang selaku klub Pratama Arhan diketahui melepas talenta terbaiknya itu secara gratis. Hal itu demi mendukung karir pemainnya ke luar negeri. Mengupas format baru Liga Champions yang akan dimulai pada musim 2024-2025 mendatang. Tak disangka, format ini menuai pro dan kontra dari penikmat sepak bola. UEFA selaku induk sepak bola Uni Eropa membuat terobosan baru dengan menghadirkan format baru untuk kompetisi terpopulernya Liga Champions. Hadirnya format baru ini diyakini sebagai jawaban akan tantangan yang diberikan para pemilik klub papan atas yang pada 2021 lalu sepakat menciptakan European Super League atau Liga Super Eropa. Sebagaimana diketahui, 1 tahun yang lalu jagat sepak bola dikejutkan dengan hadirnya European Super League yang digagas oleh 12 tim. Ke-12 tim tersebut antara lain Real Madrid, Juventus, Barcelona, Manchester United, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tottenham Hotspur, AC Milan, Inter Milan, dan Atletico Madrid. Ke-12 tim ini secara serentak mengumumkan partisipasinya dalam European Super League yang diklaim sebagai tantangan terhadap kompetisi yang digagas UEFA. European Super League sendiri memiliki format unik, di mana akan ada 20 tim yang akan bertarung dalam satu liga, di mana ke-12 tim penggagas akan menjadi peserta tetap.
Hadirnya European Super League ini menuai pro dan kontra. Penolakan terutama datang dari UEFA dan para penikmat sepak bola yang menganggap ajang itu terlalu diskriminatif dan bisa merusak tatanan sepak bola. Meski European Super League belum jadi terlaksana, kini penikmat sepak bola akan dihadapkan dengan kompetisi dengan format yang hampir sama pada musim 2024-2025 mendatang. Tak disangka, format itu datang dari UEFA yang mengubah format Liga Champions layaknya European Super League yang ditentangnya. Lantas, seperti apa format Liga Champions yang akan diterapkan pada musim 2024-2025 mendatang? Format Liga Champions rasa European Super League. Liga Champions lebih dikenal dengan formatnya yang dimulai pada tahun 1992, yakni 32 tim yang terbagi dalam 8 grup. Namun, UEFA telah mengetuk palu akan mengubah format tersebut di musim 2024-2025 mendatang, di mana 32 tim akan bertambah menjadi 36 tim. Penambahan ini pun tak pelak mengubah format yang telah dikenal penikmat sepak bola. Nantinya, Liga Champions akan benar-benar menjadi liga alih-alih bersifat turnamen. 36 tim itu akan bertarung dalam format satu liga saja dan bukan babak grup, di mana nantinya setiap tim akan memainkan 10 pertandingan, 5 pertandingan kandang dan 5 pertandingan tandang. Dengan bertambahnya tim, jumlah pertandingan pun akan bertambah lebih banyak, yakni mencapai 100 laga lebih dari Liga Champions biasanya. Dari tabel klasemen nanti, 8 tim teratas akan otomatis melaju ke babak knockout atau babak gugur. Sedangkan peringkat ke-9 hingga ke-24 akan bertanding di babak playoff dalam format 2 leg guna memperebutkan 8 tiket ke babak 16 besar. Dengan format ini, banyak penolakan hadir dari para penikmat sepak bola dan tentunya juga akan menuai penolakan dari para pemainnya. Penikmat sepak bola masih menganggap format Liga Champions yang digagas sejak 1992 jauh lebih baik ketimbang format baru ini. Dan bagi para pemain, format baru ini tentu terbilang tak manusiawi. Apalagi setiap tim masih akan bertarung di kancah domestik. Menarik dinantikan bagaimana kelanjutan format baru Liga Champions ini. Akankah UEFA tetap menerapkan format baru pada musim 2024-2025 mendatang? Ataukah UEFA akan merevisinya dan tetap berpatokan dengan format lama?